Gede banget langsung. Gede. Wah, Iya. oh. Itu yang Saya gimana caranya nih keluar itu harus darah kankernya harus keluar. Udah, ya kan herbal kuning nomor 1 kalau buat kanker. herbal kuning. Buat yang luka, Yang kuning. Yang kuning pakai banyak. minyak saya. Oh, Kalau makanya- asal berani ngeluarin darah aja, Iya, itu emang. 1 hari bisa 3 mangkok. Tapi dia harus makan top iga, harus makan jangan pakai micin, makan bayam merah, makan apel ya kayak gitu. Itu nggak cara begitu. Jadi nggak terjadi kekurangan darah. Daging boleh tau sapi gitu. Ini kan memang maunya kalau buat orang kanker. Tapi Harus bukannya banyak tambah daging. gede. Enggak. Oh, baru kan. Yang sapi ya? Salah kalau kanker daging itu bisa membuat besar Oh, tak kira itu lemak. pembengkakan. Salah. Enggak, dia makanannya jadi tambah gede. Lemak, Oh, Lemak, lemak jeroan, daging merah, daging iga, itu kan iga nggak ada lemak. Oh iya. Iya, daging murni. Gitu. Makanya yang pesen minyak Ikan. itu sono. Ikan salmon tuh si ibu itu. Oh, iya. Tiba-tiba mukanya udah mulai merah cerah, alhamdulillah. Dari saya lihat udah pada kering. Oh, iya. Coba Pengalamannya- pakai minyak ini pagi. Iya. Iya, Kan tapi awet orang deh. asal kuat kan kadang-kadang gini, Perih. susahnya kita Iya. ya ke pasien itu untuk meyakinkan kanker itu bisa ditangani tanpa harus di kemo, tanpa harus dioperasi ya kan. Kekuatannya adalah dia yakin nggak dan dia bisa tega nggak ngeliatin darah begitu banyak. Dia mancur kayak air keran. Tadi aja barusan dia bawa kantong kan, bawa kapas, bawa ripano. Iya, mau bersihin ya. Banyak alhamdulillah yang Iya, ketolong. kalau udah jebol, ibu saya juga Ya, jebol. tiroid yang udah kayak Oh, gini. Ini saya dapetin kayak gini, tiroidnya 2 begini Oh. pecah. Jadi dia kalau datang sini pakai penutup paru iya, kan. iya benar. Kalau kankernya juga alhamdulillah. Kalau Pakai kasih minyak ini sehat, sama minum pecah, itu. keluarin darah mancur. Ya kan. Ya harus begitu kalau enggak, tapi kalau nggak yakin lari ke dokter ya masalah. Dia nggak mau makanya Takut. karena temennya yang kayak gini sudah lewat. Lebih cepat kalau kayak mau ke rumah sakit lebih cepat. Iya. Kemarin polisi Kembangan orang Bali ya kan, jangan dioperasi, udah kesini aja. Awalnya nggak yakin, lihat temennya berangsur-angsur dia lagi kemo, temennya di sini gitu. 3 bulan kemudian di sini berangsur-angsur membaik, istrinya masih koma di rumah sakit, dia bawa pulang sini. Alhamdulillah udah pada sehat. Istrinya Pak Wayan itu Pak Suhairi polisi Ciledug juga alhamdulillah. Pak Suhairi istrinya juga selamat. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya, gitu. Ya intol di sini, intol wilayah Ciledug. Banyak polisi-polisi ngasih informasi. Akhirnya jadi kawan kita di sini polisi-polisi. Waktu COVID kemarin malah dianjurkan pada kesini karena polisinya teman kita udah ngobat Pak Ustadz aja, COVID Pak Ustadz gitu. Polisi malah nyuruh. Ya itu kisah saya di sini ya, alhamdulillah polisi jadi kawan. Iya, emang gitu. Jadi saudara. Orang kemarin Perlu saya kemarin di Pondok Indah pulang, di stop polisi. Saya suka terapis di Polda, Pak. Saya ini itu plat saya kan mati, pajaknya dilolosin. Nomor teleponnya berapa ditulis. Saya ada kartu nama nggak ada, kalau mau HP ini ada HP ini. Ya udah nomor malah dilolosin dah nggak apa. Saya Pak, emang enggak. mobil saya bayar pajak. Motor saya semua nggak ada bayar pajak, mobil saya nggak ada bayar pajak. Mobil saya itu yang bisa pakai 5 tahun mati. Nanti kaleng nggak dimatiin aja, kita dibikin dari Polda. Tempur Pak, bikin kalengnya doang. Kita nggak dibayarin. Canggih. Gitu pernah di stop gitu. Pak Ustadz Abu yang biasa terapi di Polda, iya. Malah iya, saya juga ngomong loh di mana ya ada pasien siapa namanya, saya malu ya Itu motor supir saya itu dari Seon, karena supir saya Seon. Iya. Itu motor saya kasih dia. Motor tahun 2010 Seon. Itu Iya. sampai sekarang nggak bayar pajak. Seru Jembatan 2 beli toples Gitu, jambatan Bang. jembatan 2 belinya. Beli toples jembatan 2. Saya itu yang bawa. Aduh, raja masal gede-gedean itu. Langsung aja saya buka helm. Kan pakai peci kan. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Ustadz.
sakit di kaki. Wah, angin. Ya, main. Padahal mas saya juga nggak tahu yang mana polisinya, nggak tahu saya. Itu dia kenal gitu, wajah saya familiar kali ya. Iya. Jadi gitu, bilang gitu. Yang temannya udah nyetop tuh gitu. Dan, oh iya, pas buka PC, assalamualaikum pak. Langsung yang di belakang tuh, pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kaki saya sakit gimana katanya? Kesono aja katanya. Ya, terus polisi yang nyetop saya, emang kenal? Ya, itu pasien saya. Oh, Pak Haji yang terapi. Iya. Jadi nggak sempat ngilangin. Iya, belum sampai Padahal STK-nya agak ada. Karena Suka dukanya orang terapi ya. emang kalau polisi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Iya. Kalau dekat dimanfaatin. Dimanfaatin. Tuh. Saya nggak pernah mau ngebel dia. Iya. Iya, tapi ketika dia datang, assalamualaikum. Pak komandan sih Pak komandan. Tumben dan sini. Iya nih, berarti negara nyesek banget. Ya udah. Kepala Konpol Mabes Polri, Pak Tito itu mau haji ke sini, Pak Ustaz mau dibeli oleh apa? Saya mau haji besok. Sekalian saya mau terapi dulu nih. Ya udah. Ya, kalau saya arah sono kan ada kamera tuh, wah tilang, ya kan udah otomatis itu kena kalau sono mah. Cepret gitu, udah. Semua pada tahu ya. Kan tilangnya kan nggak bayar pajak gitu. Udah, ntar saya kasih ke Pak ya Pak. Saya kemarin lewat Sudirman kena kamera gitu. Dia coba lihat nanti dia sana lihat komputer. Udah Pak, udah dibersihin. Sering banget saya kalau dapat terapi arah Gatot Subroto pasti kamera. Iya. Nggak bisa ditolak tuh Bang. Itu kan langsung nasional, tapi bisa dibersihin lagi di komputer. Dihapus. Di delete, namanya di delete sama ahli IT-nya ya. Iya. Udah dihapus tuh. Sistem di sana udah begitu. Itu malah WA doang, udah dibersihin, lewat aja lagi besok. Kalau mau lewat aja, udah bersih kan, kalau 3 kali nanti ditangkap, diparahin sama polisi itu ya di jalan udah stop, udah dikandangin mobil. Kalau 3 kali kena kamera. Iya. Jadi kita harus pas udah lewat situ, buru-buru telepon, langsung dibersihin. Iya, di delete. Caranya itu programnya IT apa DVR-nya itu kan ada kan DVR kan terus di delete. Dan biasanya DVR itu bahasa di ini lah. Lalu lintas itu ada tim apa? Sistem IT ini. Iya. Polda. Ya CCTV namanya. Pokoknya Jadi gitu, bahasa kamera CCTV kamera nanti masuk ke sentral DVR. DVR itu nanti dicek hari apa jam berapa, terus tanggal segini melintas di mana, kita dicek. Oh ini terus nomornya berapa, nomor itunya, nomor mobilnya dicek. Oh ya ini dihapus, di delete. Ya dulu masang juga di kantor. Nah, caranya gitu. Oke, sekarang gini bukan Kang Bobot sama Kang Dimas. Sebelumnya saya mau bertanya dulu karena ini nanti gini. Awalnya kan kita memperceritakan dari Kang Dimas, ya kan? Mau bermain seperti apa? Yang penting kalau misalnya mau lepas dari Kang Dimas nggak ada masalah, ya kan? Yang penting jangan nolak kehidupan dia, ya kan? Contohnya misalnya herbal, ya ganti aja herbalnya pakai logo Toriko Kasat tuh ada kan, itu ada PT Rempah Toriko Kasatnya ada, tapi logo depannya itu pakai nama pengobatan situ. Di jamunya itu, di jamunya atasnya tuh pakai pengobatan apa Pak Agung Sono. Jadi itu nggak akan menjadi satu kesalahan. Tak khawatir ini akan menjadi satu bumerang dari buat Kang Dimas memanfaatkan sampean dan memanfaatkan saya. Orang kalau sakit hati apapun dibuat. Jadi ya orang kalau ini kemarin kan saya juga nggak tahu, makanya itu dulu sebelum mulai untuk berbicara ke arah yang lebih jauh. Ya saya sih maunya syukur-syukur ya sama-sama tahu. Iya. Apa deh? Sama-sama tahu, kalau sama-sama tahu saya malah senang. Kemarin saya udah izin, jadi untuk Handphone sini deh. Untuk yang selanjutnya Pak Haji yang ngambil dia kan memang
langsung ke dia. Ya. Kalau Tapi sekarang maaf saya potong dulu. Nggak apa-apa itu. Kalau mau itu udah diceritain ke saya. udah itu yang Sekarang kita bahas masalah bukan itu. Nanti saya juga mau konfirmasi ke Kang Dimas bagaimana ininya. Gak ada masalah sih ya buat kita. Yang terpenting sekarang saya mau tanya dulu gitu. Kalau Kang itu kan jelas-jelas udah bisa nih. Iya bisa. Iya, Iya. sudah tahu saya dari awal pertemuan pertama juga di masa si Padang udah tahu saya. Iya. Nyelain nih gitu. Ya kan? Udah gak ada masalah kan dia awalnya sudah tahu udah bisa. Yang saya mau tanya ke Mas Agung kan masih bersama karena kan ada kanjeng mesin ini harus dikibarkan terus. Iya kan? Nah nanti ini saya akan koordinasi ke Kang Dimas, itu kan dari versi Mas Agung ke saya. Sekarang saya juga mau versi ke Kompes ke Kang Dimas. Nah yang kedua, mungkin kemarin kita masih ngambang. Iya, mau dibikin seperti apa sih sebenarnya nih, gitu kan? Ya saya pengen bangun rumah sakit, kelihatannya responnya juga kurang, ya kan? Ya saya berarti harus mengkhusus yang paling bawah. Nah, dimulai dari Mas Agung nih. Kang Dodot pengennya kan pelatihan, iya kan? Rugi Kang Dodot, rugi. Gitu. Dari dulu, ini saya cuma kasih masukan. Dari dulu orang pengobatan itu nggak pernah. Ya, kemarin saya juga pas di Sidoarjo kan 10 hari di Sidoarjo itu ada selek yang antar peserta kan ada 17 trainernya saya sama Kang Dimas. Kalau Kang Dimas kan pegang turun berok, kalau saya seroperatik. Ya, oke, kita saya kasih gambaran dulu ya, nanti baru saya ngomong ya. Jadi gini, Kang dan Kang di pengalaman. Ya. Ini pengalaman, saya ingin berbagi pengalaman. Mungkin saya saat ini senior, ya kan? Senior ini mampu untuk bisa menjadi satu kebijakan. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang-orang punya skill masing-masing. Pengobatan alternatif tidak disamaratakan. Ya, tidak bisa disamaratakan, konsepnya masing-masing. Rezekinya juga masing-masing. Ya kan? Jadi kalau kita menciptakan pelatihan, ya kan, bagus sih. Kita cuma butuh STPT doang, kita butuh sertifikat doang. Tapi menyatukan orang alternatif, budek sariawan, gak bakal ketemu. Itu satu dulu yang harus dipegang. Jadi alangkah merugi kalau kita membuat sebuah yang namanya pelatihan. Kenapa? Kita bikin pelatihan, taruhlah biayanya 500.000, taruhlah biayanya 1 juta. Ya kan, untung di dia, kita yang rugi. Dan nantinya gitu, orang tidak akan percaya lagi dengan alternatif. Ketika satu alternatif yang rusak akibat bimbingan sampean yang menjadi pelatihnya, ya kan, maka di sana yang rusakin antum yang jelek. Yang paling bagus adalah contoh dari Mas Agung dulu. Mas Agung sekarang mau buka di Bekasi, Cipret, ya kan? Mau di bawah naungan. Sekarang STPT kan cuma pendaerahnya tetap Toriko Kasar, tapi kan STPT-nya masing-masing. Nanti saya tinggal ngasih suratnya orang. Tuh, bikin surat STPT-nya di wilayah sana ke kelurahan, puskesmas setempat, langsung ke Sudin. Kecamatan langsung ke Sudin, ya kan? Bawa. Tapi tetap pakai STPT-nya saya, pakai surat rekomendasi saya kan, silakan. Gitu yang, nah Kang Dodot mau buka 10, mau buka 100, itu yang masih pegang. Intinya sekarang begini, maaf ya, niat kita buka pengobatan apa sih? Saya dulu udah, ayo. Mau terjun ke dunia pengobatan untuk apa? Membantu meringankan sakit yang diderita buat orang itu. Itu untuk pasien, tapi untuk niatnya yang pengobat tetap rezeki, nyari rezeki. Gak apa-apa, biarin Kang Agung. Kang Dodot dari suara. Ada misi sosial maksudnya. Dari saya dalamnya, kenapa buka
pengobatan Iya, gitu ya. ingin menjadi seorang pengobat. Ya, Ikut-ikutan apa memang lahir dari hati nurani, Ya. melihat sesuatu yang ini saya bisa. jadi ya itu emang gerakan gerakan dalam batin saya gitu, ketika ada sesuatu orang yang sakit, terus saya bantu gitu, Ya. rajin. Nah, dari Berarti situ dakwah ya. dakwah. Dakwah fil akhirah. Terus saya Iya. juga sambil kasih masukan, Iya. motivasi, Oke. bimbingan. Satu lagi apa lagi? Cuman Selain itu. satu yang saya belum dapat itu eh yaitu Niatnya dulu, niatnya aja dulu. Niatnya pengen jadi pengobat, tadi kan udah tahu membantu orang. Hmm. Sekarang kedua apa? kedua, jadi ya lillahi ta'ala gitu. Iya, bohong. Ya mungkin. Saya jawab aja. Ya. Maaf, saya orangnya nggak mau munafik. Jadi setiap ada amal, setiap ada perbuatan, ada hasil. Tapi bagaimana yang dikerjakan oleh kita bermanfaat untuk orang banyak, tapi juga bermanfaat untuk dapur kita. Nah, misalnya nanti dapur kita, ya kan, berarti juga dapur amal kita. Mana contoh? Ya kan, ketika keilmuan kita gali, kita minta ridho Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang pengobat. Minta ridho Allah, kita terus berpuasa, kita terus berzikir, kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk saya, untuk bisa nolong orang sakit, bisa ngobatin orang sakit. Hakikatnya Engkau yang maha menyembuhkan penyakit. Saya cuma hanya penyantara, ya kan, perantara. Cuma saya mohon ridho-Mu ya Allah, aku mohon kasih sayang-Mu ya Allah, aku mohon kekuasaan-Mu ya Allah, berikanlah ilmu untuk diriku, untuk bisa bermanfaat. Gitu. Ya. Khairin nas tanpa ulin nas, ya kan, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Nah, itu yang pertama. Tapi ingat, al-mu'minuna qawiyyun, orang mukmin itu harus kuat. Kalau kita cuma bekerja, cuma saya bilang tadi, kenapa bohong? Kalau orang bekerja cuma lillahi ta'ala, bohong. Kenapa? Enggak ada. Yang lillahi ta'ala cuma satu, Nabi dan Rasul. Manusia tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan al-mu'minuna qawiyyun, orang mukmin itu harus kuat, kuat ekonomi, kuat pendirian, kuat tenaga, kuat fisik, kuat kesehatan, kuat dapur, kuat lahir batin. Artinya bagaimana, Kang Bro? Saya tuh nggak mau orang yang ikut saya hidupnya miskin. Saya nggak mau orang yang hidup saya itu nggak bakal jadi orang sukses. Kenapa saya langsung cut ketika Kang Golut mau bikin sebuah pelatihan trainer? Maaf, trainer itu, ya kan, semua menjual sebuah ilmu. Kalau ilmunya itu dipakai jadi komersil, menjual ilmu jadi komersil itu salah. Tapi menolong orang dengan cara pengobatan seperti ini itu jauh lebih bermanfaat. Contoh, ya, ini yang harus digarisbawahi. Jadi kuatin dulu fondasinya, Kang Bro. Ya kan? Karena kalau kita berbuat kebaikan, maka ekonomi itu akan dapat. Gitu. Jangan lepas dari yang namanya ekonomi. Sekarang Kang Bro kesini aja kan pakai bensin. Kenapa saya ketika ada orang datang ke sini, tamu-tamu saya, terutama tamu Mas Agung, Mas Dimas dan sini, saya berusaha untuk menyajikan makanan, saya akan cari makan. Saya tuh ingin berbagi sesuatu yang ilmu, yang bikin orang senang, bukan untuk sombong. Karena memberikan sebuah makanan kecil saja, ya kan, maka itu pahala yang besar. Itu dakwah kita. Menolong orang sakitnya dakwah, mengasih makan orang teman saudara kita yang datang ke sini, kita akan
kasih makan, kita kasih minum dakwah, walaupun cuma air putih, ya kan, itu cuma dakwah. Tapi ingat, di belakang kita punya masa depan anak kita bakal kuliah, anak kita bakal pesantren, anak kita juga pengen punya rumah, kita juga pengen punya kendaraan. Itu manusiawi. Tapi bagaimana ini kita buat? Ingat, orang pengobatan, kalau udah makan rodot, masa udah menjadi orang pengobatan, satu penting jujur apa adanya, polos kita menjalankan penuh dengan keikhlasan, baru jadi dakwah. Maka Allah Maha melihat kita sebesar apapun yang kita lakukan. Kalau di situ ada nilai-nilai yang tidak jujur, tidak polos, kita memanfaatkan orang lain, ya kan, orang datang ke sini berobat, kita manfaatin mereka, jangan harap Allah akan angkat derajat kita. Saya begini bukan berarti saya orang yang sukses, tidak. Tapi saya bersyukur kepada Allah, inilah yang diberikan Allah buat saya. Tapi minimal saya tidak mau ngerjain orang. Saya tidak mau memanfaatkan orang. Siapapun yang datang di sini, orang mampu atau orang kaya, orang yang mau bayar apapun yang nggak bayar, ya kan. Terus kita ladeni. Nanti kalau udah mulai kan Dodot ke Mas Agung banyak pasiennya. Mas Agung sama Kang Dodot akan diuji sama Allah seperti saya diuji sama Allah di sini. Bagaimana orang datang penyakitnya parah, orang susah, ya kan. Sedangkan kita modal jamunya beli, modal kita kasih begitu aja. Nanti Kang Dodot ngomong kayak gitu, di sini tantang sama Allah, diuji sama Allah. Mana Kang Dodot? Katanya kerja karena lillahi ta'ala. Ketika yang datang pasien cuma ngasih dia 10.000, cuma ngasih dia 20.000. Gila itu orang pakai mobil sedan bayarnya 20.000. Nah, ngomong boleh, saya juga kadang ngomong sama istri saya, tapi bukan untuk nggak nerima ikhlas. Saya cuma bercerita juga pada orang-orang tertentu, bukan bicara kepada orangnya, pada orang banyak enggak. Kita jaga. Boleh itu mah. Oh, orang pakai Pajero ya kan bayar 20.000. Ada Kang Dodot. Jangan dibilang nggak ada. Ya kan, itu sebenarnya yang datang itu setan. Emang yang datang ke sini orang pengobat itu semua manusia, wujudnya manusia, hatinya belum tentu. Bisa malaikat, bisa bisa setan, bisa jin. Bentengnya masih kuat di sini. Bentengnya ini dulu yang harus dipondasikan buat kamu sama Mas Agung, ya kan. Kalau ada orang datang beli jam, ada orang datang berobat, itu mah titipan Allah ke kita. Nah, kalau sudah mulai rame merintis, skill kita tambahin. Kita dulu kita benahin. Kita jangan menjadi seorang pengelola, ngerti nggak? Kalau trainer itu pengelola. Paham ya? Jadilah manusia yang ahli. Ini sudah mulai ada ahlinya. Saya juga udah punya. Kang Dodot juga udah punya. Coba karya sendiri. Imajinasi kita sendiri, malamnya kita berdoa kepada Allah, paginya kita zikir kepada Allah, ya kan, lalu siangnya kita ikhtiar. Orang panggil dari kesono, kita ikutin. Kayak tadi saya masih dipanggil orang, terus ngobatin orang, hujan kita datang pakai jas hujan, assalamualaikum. Disitulah akan turun dahsyat Allah. Walaupun cuma orang kontrakan rumahnya sepetak, sakit apa ibu, udah bau, maaf ya, bau pesing, orang disiksa balai di sini, kompor di situ, kencing di situ, orang susah. Kita namanya gimana tangan kita mau kasyafnya Allah. Saya mau pas makan Dodot ya, yang namanya kakak orang kayak begini, ini udah kencing mulu. Dalam hati saya, ini kayak kita mau sholat gimana kayak saya? Celana saya pengen sholat gimana? Udah aja bismillah. Butuh borok, ini kencing mulu. Ntar saya pulang, saya belum sholat isya, ntar juga saya pulang saya mandi. Kan begitu, ya kan? Jangan mikirin mati. Niatnya lillahi ta'ala, kita nolongin dia, baru Allah akan angkat derajat. Itu kuncinya. Karena Mas Agung udah memulai, belajarlah dengan skillnya masing-masing, ya kan? Karena kita tidak akan pernah sama. Nah nanti di situ, ya kan? Mas Dodot, Mas Agung mau ilmu, ngambil ilmu sama saya, silakan. Saya juga ngambil ilmu sama Mas Agung. Kita nggak ada yang merasa lebih pintar. Saya bisa ngambil ilmu Kang Dodot, saya bisa ngambil ilmu Kang Agung, saya bisa ngambil ilmu Kang Dodot. Saya tidak pernah gitu.
Tapi ayo, ibaratkan bendera, kita bergerak. Saya ingin membantu herbal saya, enggak sebenarnya tidak bukan. Saya ingin Kang Doro terangkat. Kalau udah terangkat ekonominya, anak-anak bisa kita lapai dengan baik, kita bisa beli rumah, ya kan? Kalau kita anak-anak kita mau sekolah, kasih sekolah tahfiz Quran yang baik, habis Quran yang baik, ya kan? Kita mau pesantren kitab silakan, ya kan? Nah, kalau udah kayak begitu, kan duit kita masih ada lagi. Kita mau sedekah. Yang pertama kepada saudara kandung kita, ya kan, tetangga kita. Kan kalau duitnya ada, kita bagi, yang ini masuk, yang ini keluar, yang ini masuk, yang ini keluar, itu orang pengobatan. Kita nggak bisa bangun pesantren, kita nggak bisa bikin yayasan yatim piatu, tapi minimal kita bisa, ini Allah kasih dari sini, ya kan, orang datang berobat sama kita, tapi ini kita kasih ke orang. Hari ini dapat 1 juta, kita buang 500. Hari ini kita dapat 2 juta, kita buang 200 ribu. Nah, masalah tergantung orang sudah boleh. Tapi kitanya harus keluar. Nggak ada lillahi ta'ala, itu nggak ada. Tapi apa yang kita udah lakukan begitu, benar atau salah, itu sudah benar. Jujur kita berbuat, jangan ngakalin orang. Ketika dapat pasien juga tidak boleh mengeluh, dapat pasien juga tidak boleh, ya kan, mencaci maki pasien, mengomentari pasien, ya kan. Kita jalanin aja. Ingat, tangan kita adalah tangannya Allah, titipan Allah. Yang kita sentuh kepada pasien bukan karena kita pandai, tapi karena Allah ridho dengan kita. Kita ini akan mendapat intijatul khalifah. Kita ini hanya menjalankan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menjadi orang-orang yang membantu masyarakat. Biarlah Allah yang tahu apa yang kita kerjain. Orang lain mau ngomong apa, terserah. Yang penting kita kerja dengan apa. Bang Rudut sudah merasa dizolimi, misalnya sama Kang Dimas, ikhlas. Saya mah yang kayak begitu, udah basi buat saya. Waalaikumsalam, Piwin, silakan duduk. Basi buat saya. Jadi ketika kalian di grup, kalian komen kayak gitu, ini mungkin awal, ya kan, boleh-boleh aja, jiwa muda kan, ya kan. Tapi ayo belajar sama saya, belajar yang paling ikhlas. Ini tidak seberapa. Saya kasih tahu, semakin kita dizolimi sama orang banyak, semakin kita ditindas, semakin kita dicaci maki, maka Allah akan angkat kita. Ibarat bola pingpong, ya. Maka mentalnya kan dulu mesti saya benturkan. Ibarat pingpong, makin lempar, mantunya ke atas, bola pingpong, ya kan. Semakin kita diinjek sama orang, maka Allah sudah menyiapkan rezeki buat kita. Tidak boleh Kalau saya mau komen, ya saya udah banyak cerita kemarin. Orang di sini yang mengambil jam sekian 20, sampai detik ini tanyakan, apa pernah saya WA, gimana jamnya, gimana minatnya, gimana besok. Nggak pernah saya tanya. Sampai detik ini saya nggak pernah telepon WA kalinya. Gimana jamnya, udah laku apa belum? Gimana uangnya? Walaupun Mas Agung udah telepon, katanya minyaknya udah ada yang laku, ya kalau udah setor, hebatnya udah yang laku setor. Apakah saya bertanya kepada kamu, kenapa bisa begitu? Saya pun kembali kepada Mas Agung, ya kan, kembali kejujurannya adanya di dalam diri kalian semua, bukan ke saya. Yang ngambil minyak saya banyak, kemarin yang ngambil 200-300, makanya bilang habis, ya kan. Saya tanya dari masih ada berapa botol, tinggal 15 atau 20 botol, dari habisin, atau kalau ada yang beli kan. Saya kita ada sampai sekarang belum, yang 30 botol, yang 100 botol belum bayar. Tapi saya pikir ntar juga di belakang Allah, karena yang namanya telinga itu, ya kan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya apa? Dalam soal rezeki kita dimasukin sama Allah dari kuping kanan rezeki, maka itu juga harus keluar. Artinya apa? Kalau ada yang ngumbat kita, maka Allah akan tutupin, Allah akan lolosin. Jadi kalau kita dizolimi orang, lalu kita mengatakan ikhlasnya nggak mesti di mulut, ya jangan ngomong. Ini udah bentuk tingkat tinggi.
Jadi kalau kita ingin menjadi pengobatan tradisional yang angkat derajat kita, buktinya semakin kita ditunjuk, kita ditutup. Seakan-akan nggak ada, seolah-olah itu tidak pernah ada. Contohnya, Kang Dodot dizolimi sama Kang Dimas, seakan-akan Kang Dodot tidak dizolimi sama Kang Dimas, gitu. Seolah-olah tidak akan pernah terjadi apa-apa. Itu namanya ikhlas. Ikhlas tidak dibohong. Oh, ikhlas bohong. Saya mah kalau ngomong-ngomong orang, ya kan, orang mau ngomong apa, tergantung. Saya mah, itu nanti kita masih bisa membaca batinnya seorang. Jadi gini, kalau udah nanti jenjang torikohnya sudah tinggi, itu namanya torikoh. Torikohnya sudah tinggi, kita lihat orang gitu. Ngomong panjang lebar. Gak usah diomongin, kita tahu di sini. Allah yang kasih tahu. Jadi kalau kita mau dizalimi orang, kita tahu. Kita mau ditipu orang, kita tahu. Kenapa? Di sini yang ngomong, bukan di sini, tapi di sini yang ngomong. Hati kita, orang ini benar, orang ini nggak benar. Jangan dibilang kemarin itu saya nggak tahu, saya tahu. Makanya saya telepon kami. Kenapa? Dan itu. Semua orang itu namanya apa? Fata morgana kehidupan, lika-liku kehidupan. Sudah menjadi satu kehidupan ya. Jadi ada yang jahat, ada yang pelit, ada yang kikir, ada yang baik, ada yang murah. Saya mau cerita, bukan mau cerita untuk sebuah kesombongan. Saya dizolimi orang. Hari ini saya dizolimi orang, saya 1 juta, 2 juta. Saya nggak komen, diam aja. Tapi Allah siapin lagi sih 2 jutanya, kan pergi. Apa saya pusing, kan begitu kan saya. Ngapain saya mesti pusing sakit kepala? Allah sudah menyiapkan ganti. Plus tambah min jadinya min. Tapi kalau plus ditambah plus jadinya plus. Rumusnya begitu matematika. Bahkan min tambah min jadi plus. Kenapa bisa begitu? Karena rumusnya Allah, matematikanya Allah tidak akan pernah sama dengan matematika manusia. 2 tambah 2 sama dengan matematikanya Allah, 2 tambah 2 sama dengan 2 juta. Itu baru yang dikatakan kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini bukan di mulut, tapi lillahi dengan amal perbuatan aja, jalanin aja. Jadi kalau misalnya mau bergerak, kembali lagi ke poin awal, kalau kita mau bergerak, konsep saya adalah bukan untuk menjadi trainer. Ya kan, saya adalah ingin Mas Agung sekarang mau buka di sana. Ayo sama-sama ke jalan. Kapan mulainya? Herbal kita kirim. Ya kan, Mas Agung punya uang atau nggak punya uang, kita kirim aja ke sana. Kalau memang ada yang namanya orang mulai jualan, peribahasa kudu punya modal misalnya. Tapi ya kita jujur apa adanya. Saya punya modal cuma 1 doang. Gak enak saya mau set abu nih mbak aja. Apa-apa. Saya nggak punya duit sama sekali, tapi saya pengen berjual. Nggak apa-apa juga gitu loh. Kenapa? Jangan sungkan. Emang nggak ada yang bilang nggak ada. Emang ada yang bilang ada. Ya kan? Kalau di sini kita fleksibel bahwa apabila kita udah beli barang di sini, biar kita beli barang, tiba-tiba kita mau tukar, silakan. Kita ini nggak laku nih, kita balikin uang balik saya mas. Ya, ada kata punya uang nggak usah takut ngeluarin uang ke saya. Kenapa? Ada kata nggak habis, balikin aja jamunya, saya pulangin balikin. Saya nggak merasa jual, saya cuma ingin berbagi. Gitu. Apa ingat ya, kembali lagi, apa yang kita taruh, kita mulai sesuatu yang baik, maka hasilnya akan baik. Kita menanam sebuah benih padi yang bagus, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau di awal kita menanam benih yang jelek, maka hasilnya jelek. Ayo, saya menurut buka pengobatan di Tiongkok, mau numpang sama Abi Ahmad, mau buka sendiri, monggo, saya support. Nanti STPT-nya bikin di sana, saya pakai rekomendasi saya. Surat rekomnya kita buat, bikin puskesmas, kelurahan, kecamatan, ya kan, kesulitan. Ya kan? Saya mau tidak bersama. Kang Dodot di sana,
saya butuh support, mau belajar dulu sama Kak Mas Agung, gabung dulu, monggo silakan. Ya kan, namanya nanti kalau udah mulai mandiri, Mas Agung maaf nih saya mau mandiri, saya mau buka sendiri, silakan. Iya. Sekarang misalnya mau bareng-bareng dulu, ayo. Nanti saya akan menyediakan waktu di sana, ya kan. Dalam satu minggu seberapa kali di sana, ketemu pasien-pasien di sana yang seperti ini, bikin janjian aja. Bu, saya ada guru saya yang siap untuk obatin, kita jadwalin. Saya kan biasanya kan pagi nih, pagi sampai jam 3 gitu, sampai asar ya kan. Nah, bikin janji di sana gitu. Ya kan, mau dibikin pengobatan massal dulu supaya pas pengobatan terkenal, dikenal oleh masyarakat, monggo silakan. Kita akan bikin jamu golokan. Sekarang gerobak udah ada, tinggal kita kirim ke sana, kita rapihin dengan boxnya segala macam, ya kan. Siap, oke. Kita akan bikin jamu gratis, minum jamu golokan gratis, pakai suara gitu jamu. Mau berdua silakan. Ya, nanti di sana kita akan bikin gerobak lagi, kita bikin jamu golokan gratis. Ini udah saya pasang di atas ruko yang stikernya Pak Haji itu loh. Udah saya pasang di sini. Ada meja-mejanya ya. Ya, tapi itu di dalam, itu di atas ini biar nggak rusak. Nah ini kan rukonya ini muka. Nah ini ininya nanti saya kasih lampu lagi. Ya kan dulu di sana ada rumah petakan, mungkin belum ada modal yang gede, petakan aja dulu kan dulu di sana. Ya kan, insya Allah kan dulu ini tangan ini ada titipan Allah. Itu isinya ya, untuk menjadi orang pengobatan. Tangan ini ada titipan Allah. Di hati kita jangan merasa kita nggak bisa. Jangan merasa kita nggak bisa. Ini bukan punya kita, ini dari Allah. Setiap kita menempatkan tangan kita di pasien, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, kita adalah niat kita untuk membantu orang. Jangan ada satu keraguan, kita nggak mau. Lakukan sebisa mungkin kita melakukan apa yang kita lakukan, yang kita belajar, ya kan. Nah, walaupun belajar cuma baru nyampe tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau baru sampai tingkat 5, sebisa mungkin kita lakukan. Nanti baru bertanya, saya kemarin dapat pasien saraf kejepit, saya di sini apa yang mesti pegang. Jadi belajarnya otodidak atau cepat. Ada orang belajar sama saya, ya kan? Itu video call, dapat pasien, video call. Ustaz, ini saraf penyempitan di sini. Dia pede, nggak ada masalah. Saya pun di sini lagi pegang orang juga, video call. Asik nggak? Gitu loh. Ini pasien saya. Kang Baru soalnya juga ada pasiennya lagi, sama-sama lagi pegang loh ya. Gini, ayo. Ya kan? Itu video call. Ini saraf penyempit gimana? Oh yaudah, saya nyontoh ini pasien saya. Ini pegang ini. Kelihatan kan? Ini pegang ini. Kalau belum kena, besok, Pak, gimana Pak terapi saya? Ya mendingan sih gitu. Kalau besok balik lagi ya 4 hari dari sini. Ya. Kalau dalam sirkulasi, misalnya kita punya pasien 10, yang ini suruh balik hari Senin, ini balik hari Selasa, ini suruh balik hari Rabu, ini balik hari maka dalam 1 minggu orang akan lihat dari kejauhan ada pasien. Orang di sini berobat, yang berobat cuma 1, yang antar 2, kan begitu. Kelihatan rame dong. Belum ada jamu godokannya, kelihatan rame juga kan gitu. Maka dengan setiap orang berdatangan, hati kita baik, maka Allah turunkan rezeki dari Allah. Allah turunkan rezeki yang begitu banyak, ya kan, dari amal soleh kita, dari amal ibadah kita. Itu pengobatan apa ya? Iya tuh wasiat setakan hanya itu pengobatan bagus, dia pengobatan. So mulai anak-anak muda ini saya sakit enggak bisa ngomong lagi dari perjuangan 1 tahun. Nanti ininya ngasah sendiri. Ngasah dari mana? Ini ke skill, ini ke saraf otak, skill saraf otak ngikutin. Kemarin saya sakit lambung, saya pegang ini, ternyata dia baik. Saya tambahin nama aja, aku aja begini. Oh iya mas, tadi sama saya nggak susah, yang susah hatinya.
yang tulus susahnya. Ya, Kang Dudut nggak perlu cerita tentang Kang Bima sama saya udah tahu. Nggak perlu saya omongin, tapi kata batin pada sejauh. Tapi saya tetap bersahabat. Kenapa? Kalau kita tidak bersahabat dengan orang yang mau baik mau buruk, kita samain aja bersahabat. Gitu. Kita bisa belajar dari orang yang buruk, jadi orang itu menjadi baik. Kalau kita cuma berteman kepada orang yang baik, maka yang buruk siapa yang nasihatin?